perkenalkan, nama saya Laili Tanzila dengan NIM 5231151012. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web untuk mendukung pembelajaran informatika di SMK 1 Percut di SMK N1 Percut Seituan. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang pendidikan. Namun, berdasarkan observasi saya, pembelajaran informatika di sekolah masih dominan menggunakan metode ceramah dan bahan cetak. Hal ini membuat siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa media pembelajaran berbasis web yang lebih interaktif. Di sini ada 3, yang pertama yaitu di era digital di SMK, yang pertama kemajuan TIK mendorong SMK untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran agar relevan dengan dunia kerja. Yang kedua yaitu di kondisi lapangannya. Pembelajaran informatika di SMK N1 Percut Seituan masih dominan metode ceramah dan bahan ajar cetak atau siswa cenderung pasif. Nah, yang ketiga solusi yang diberikan yaitu atau yang ditawarkan, media berbasis web terbukti meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa di tingkat SMK. Selanjutnya yaitu identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalahnya, yang diantaranya yang pertama itu pembelajaran masih mengandalkan metode konvensional atau ceramah misalnya dan buku cetak. Yang kedua yaitu belum tersedia media pembelajaran berbasis web khusus untuk informatika di sekolah ini. Yang ketiga, keterbatasan akses siswa terhadap sumber belajar digital yang terstruktur. Dan yang keempat yaitu siswa cenderung pasif akibat minimnya variasi media yang digunakan. Dan yang kelima yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika ini masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini berdasarkan penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis web untuk mata pelajaran informatika di SMK N1 Percut Seituan. Dan yang kedua yaitu bagaimana tingkat kelayakan media yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Dan yang ketiga yaitu seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis web. Selanjutnya tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, mengembangkan, yang dimana media pembelajaran berbasis web ini untuk mata pelajaran informatika di SMK N1 Percut Seituan menggunakan model AD. Nah, yang kedua, menilai kelayakan. Tingkat kelayakan media berdasarkan validasi dari ahli media dan ahli materi. Dan yang ketiga, mengukur dampak. Peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media yang berbasis web. Selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi siswa yaitu sebagai belajar mandiri kapan dan di mana saja melalui media web yang interaktif dan mudah diakses. Nah, bagi sekolah, landasan bagi SMK N1 Percut Seituan untuk mengembangkan media digital di berbagai mata pelajaran. Sedangkan bagi guru yaitu referensi praktis media berbasis teknologi yang relevan dan mudah diperbarui tanpa cetak ulang. Sedangkan bagi peneliti, pengalaman langsung merancang media web sekaligus meningkatkan kompetensi teknologi pendidikan. Slide selanjutnya yaitu landasan teori. Secara teori, media pembelajaran adalah alat bantu belajar media berbasis web, memungkinkan siswa belajar kapan saja,
Hal ini sangat cocok untuk mata pembelajaran informatika yang membutuhkan pendekatan praktis dan interaktif. Nah, landasan teori ini terbagi ada 4. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Di media pembelajaran ini ada segala sarana untuk menyampaikan materi agar tujuan belajar tercapai lebih efektif dan bermakna. Yang kedua yaitu peran media web. Nah, peran media web ini untuk mendukung kemandirian belajar siswa bisa akses ulang materi di luar jam sekolah ataupun kapan saja. Yang ketiga yaitu media berbasis web. Diaks- Bisa diakses melalui lewat browser, menjadikan teks, gambar, video, dan kuis interaktif dalam satu platform. Dan yang terakhir yaitu informatika di SMK. Mencakup sistem komputer, algoritma, pemrograman, butuh pendekatan praktis dan kontekstual. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Saya menggunakan metode EDI, yang dimana EDI itu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, analis ini biasanya di situ terdapat identifikasi kebutuhan, kurikulum, dan karakteristik siswa. Sedangkan desain itu rancangan, struktur materi, tampilan, dan instrumen penelitian. Development yaitu atau pengembangan di situ mencakup bangun media web dan validasi oleh ahli media dan materi. Sedangkan implementation yaitu uji coba di kelas pretest pakai media post test. Ada dua yaitu pretest dan post test. Dan yang kelima yaitu evaluation. Yang dimana di sini mencakup nilai kelebihan dan kekurangan, revisi dan perbaikan produk. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari adanya masalah pembelajaran yang masih konvensional, kemudian diberikan solusi berupa media berbasis web, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, kerangka berpikir ini terdapat 3. Yang pertama yaitu ada masalahnya. Masalahnya itu terbagi 3. Yang pertama, metode ceramah dan buku cetak dominan. Yang kedua, siswa pasif, motivasi rendah. Yang ketiga, belum ada media web informatika. Nah, solusi yang diberikan juga terdapat 3. Yang pertama, mengembangkan media web interaktif. Yang kedua, gunakan model EDI yang tadi. Dan yang ketiga yaitu fitur teks, video, animasi, dan kuis. Sedangkan yang ketiga yaitu hasilnya. Hasil dari kerangka berpikir ini, yang pertama media web layak digunakan, yang kedua motivasi dan partisipasi meningkat, dan yang ketiga hasil belajar siswa meningkat. Baiklah, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian saya yaitu ada 2. Yang pertama H0 atau hipotesis 0. Tidak terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan pada siswa kelas 10A TKJ SMKN 1 Provinsi Ituan setelah menggunakan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran informatika. Nah, yang kedua H1 atau hipotesis alternatif yang diharapkan terbukti. Terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan pada siswa kelas 10 ATKJ SMKN 1 Provinsi Ituan setelah menggunakan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran informatika. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan metode research and development dengan model pengembangan EDI serta desain pretest dan post-test untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Nah, di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya itu R&D atau Research dan Development. Yang model pengembangannya tadi adalah EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Desain uji cobanya itu quasi eksperimental, one group pretest, dan post-test. Dan yang keempat yaitu lokasi penelitiannya itulah saya meneliti di SMKN 1 Provinsi Ituan, dan waktu penelitiannya yaitu semester kemarin ini salah tulis.
Baiklah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasinya seluruh siswa kelas 10 SMKN 1 Percetahuan. Yang kedua, mata pelajarnya mata pelajaran informatika dan tahun ajarannya yaitu tahun ajaran 2025. Sampel. Siswa kelas 10 ATKJ, teknik processing sampling, alasannya itu akses perangkat komputer memadai dan sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Baiklah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui validasi ahli, angket siswa, serta soal pretest dan post-test. Yang dimana di sini terdapat 4. Yang pertama, lembar validasi ahli media. Menilai tampilan, navigasi, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan media. Yang kedua yaitu lembar validasi ahli materi. Menilai kesesuaian isi, dalam kedalaman materi, dan keterkaitan dengan kurikulum informatika. Dan yang ketiga yaitu angket respon siswa, mengetahui tanggapan dan pengalaman siswa saat menggunakan media web. Yang terakhir yaitu soal pretest dan post-test, mengukur peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik analisis datanya. Analisis data dilakukan dengan menghitung kelayakan menggunakan skala Likert, kemudian peningkatan hasil belajar menggunakan N-GAN, serta uji statistik menggunakan SPSS. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 juga. Yang pertama, analisis kelayakan dengan skala Likert 1 sampai 4. Rumusnya P sama dengan lah. Yang kedua, analisis N-GAN, mengukur peningkatan belajar. Rumusnya juga terdapat di sini. Yang ketiga yaitu uji normalitas, uji Sapir. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Yang keempat yaitu uji berpasangan, private sample test. Bisa kita lihat dengan rumusnya yaitu ini hasil diterima atau adanya peningkatan yang signifikan. Baiklah, kesimpulan selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran berbasis web untuk informatika di SMKN 1 Percetahuan menggunakan model EDI yang terbagi ada 3 poin. Yang pertama itu produk website interaktif dengan multimedia, teks, video, animasi, dan kuis. Kedua, divalidasi oleh media ahli tadi dan ahli materi yang sebelumnya digunakan. Yang ketiga yaitu diukur dampaknya terhadap hasil belajar lewat pretest dan protes. Nah, kesimpulan penelitian ini bertujuan mengembangkan itulah tadi, mengembangkan media pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian presentasi saya.